Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Pada 15 Agustus 1945, di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat, diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pemimpin pertemuan tersebut adalah Sukarni. Barusan saya dan Sultan Syarif mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan Jepang menyerang kepada Sekutu. Berarti keadaan kita sekarang perlu dengan kekuatan. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan. Kali ini kita memanfaatkan keadaan ini untuk segera menyusun kemerdekaan. Karena itu, kita harus sepakat untuk menolak segala bentuk adanya kemerdekaan. Bung Darwis benar. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus diproklamasikan. Maka dari itu, kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua setuju, bagaimana jika Saudara Wikana dan Darwis menemui kedua tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut dan menyampaikan keputusan kita semua? Baiklah kalau begitu, Bu. Sampai jumpa besok pagi. Kami pergi dulu. Terima kasih. Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwa Kusuma Santri, Samsi, Buntaran, Suhidro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Kami perlu dengan Bung Karno. Oh ya, silakan masuk. Saya panggilkan. Silakan duduk. Terima kasih. Ya. Kasih, Bung. Ada perlu apa gerangan? Apa yang dikatakan oleh Saudara Darwis itu benar. Namun, sebaiknya hal tersebut harus direncanakan dan diputuskan dahulu oleh PPKI. Namun sebaiknya Bung Hatta dan Bung Soekarno harus memutuskan hubungan apapun yang berkaitan dengan Jepang. Sebab kemerdekaan adalah hak kita, Bung, bukan hak Jepang. Maka dari itu kami kemari dengan mendesak agar proklamasi kemerdekaan dinyatakan langsung esok hari, tetap pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Baiklah, untuk sementara waktu Saudara Wikana dan Saudara Darwis pulang ke kediamannya dulu. Ya. Baiklah, terima kasih. Kami pergi dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bung. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis. Apa pendapat saudara sekalian mengenai hasil rapat pemuda tadi? Kemungkinan kita tidak dapat menerima hasil rapat dari pemuda tersebut karena hal itu terlalu mendadak dan terburu-buru. Benar, sebaiknya kita jangan gagal mengambil keputusan. Menurut saya, sebaiknya kita mempertahankan PPKI dan mengadakan sidang kembali. Oh ya, baiklah. Nanti pada tanggal 16 Agustus 1945 akan diadakan sidang PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat kali ini sampai di sini, saya tutup sampai sini. Baik. Terima kasih. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, di Asrama Baperpi Cikini 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Randus Muwardi, Cudanco Singgi, dan Khairul Saleh. Ini, kalau menurut laporan dari Wikana dan Darwis, setelah menemui Bung Karno dan Bung Hatta, nampaknya dari golongan tua tidak setuju dengan kita, walaupun sudah didesak seperti tadi. Benar sekali, Bung. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta
keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Bagaimana? Gimana kita akan mengasingkan mereka, Bu? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kewadenan di Karawang, karena tempat ini merupakan markas peta di bawah Cudanco Subeno dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan dan peta di Jakarta? Oke. Para pemuda pun mensetujui ide Cudanco Singgih tersebut. Tepat pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengsat Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpin Cudarco Singgih. Assalamualaikum. Iya, ada apa? Begini Bu, apakah Anda siap-siap nih? Kami keluar kota di mana Bu? Baiklah, kalau begitu biarkan saya siap-siap dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Berpakaianlah Bung, sudah tiba saatnya. Iya, sudah tiba saatnya untuk dibunuh. Jika aku yang memimpin pemberontakan ini dan gagal, aku akan kehilangan kepala. Begitupun kau dan juga dengan yang lainnya. Jika Anda buah mati, ada penggantinya. Tapi pemimpin, tidakkah engkau pikir? Jika saya mati, siapa yang akan memimpin rakyat Indonesia jika sudah tiba saatnya nanti? Oleh karena itu, kami akan menarikan Bung keluar kota. Sudah kami putuskan membawa Bung ke tempat yang aman. Ah, tidak kalian pikir tindakan kalian ini salah? Salah sama sekali. Tidakkah engkau pikir permainan kalian ini akan menemui kegagalan? Ayolah Bung, kami yakin kita pasti merdeka. Baiklah, tunggulah sebentar. Baiklah, ayolah. Apalagi rencana kalian membawa kami ke sini? Iya, sebenarnya mau apa kalian? Sehingga kami dibawa ke sini. Kami ingin Bung Karno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Ya Bung, tak perlu tunggu Jepang. Kita bisa merdeka sekarang juga. Jepang sudah menyerah Bung. Ini saat yang tepat. Kenapa kalian terlalu mudah percaya dengan berita itu? Sudah saya bilang kemarin, tunggu arahan dari Jepang. Jepang akan memerdekakan kita. Kami tak setuju jika Indonesia merdeka di bawah bantuan Jepang, Bung. Benar Bung, kami ingin merdeka dengan jerih payah kami, bukan dari hadiah Jepang. Itu benar Bung. Bila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, itu artinya kita bentukan Jepang. Kita bisa saja dijajah lagi oleh Jepang Bung. Setelah perbincangan yang panjang dengan para pemuda di hadapan Cudanco Singgih, Soekarno pun menyatakan akan memproklamasikan kemerdekaan sesuai rencana para pemuda. Soekarno-Hatta dan rombongan kemudian kembali ke Jakarta pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Setelah itu, rombongan pun menuju ke rumah Laksamana Maeda yang dianggap aman untuk menyusun teks proklamasi. Bagaimana kalau proklamasi kita buat secara singkat saja? Saya setuju dengan usulan Bung Hatta. Bagaimana bunyi rencana penetra Undang-Undang Dasar? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan harus dilakukan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Merdeka! Merdeka!